Okay. This is our topic today. The first time we will discuss about the problem with the form of the verb. Yang pertama ada skill after. Ada skill 30, 30, 31, and 32. Only 3 skills this night. Not much. Ada yang penggunaan after have must be used a participle. Rata-rata di TOEFL urutannya seperti itu. Atau setelah penggunaan be nanti menggunakan antara past participle, present participle atau past participle. And then after will, would, or other models used based from of the verb. Please a moment. Let me like to join. This is the skill 30. Honestly, ini yang paling apa ya? Easily kalau mau dilihat-lihat, tapi little bit tricky. So be careful for that. Skill 30 after have harusnya pakai use the past participle. Ini adalah bentuk present perfect. Bentuknya present perfect, mau has atau nanti pakainya verb 3. Atau biasanya orang kenalnya verb 3. Tapi kalau misalnya Miss dan Mister suka bilangnya past participle, tidak apa-apa. Bilangnya verb 3, tapi biasanya bilangnya past participle. Don't worry, it's okay. Whenever you see the helping verb have in any of its form, yang ini terserah mau have, has, having, had, be sure that the verb that follows it is in the past participle. Jadi kalau misalnya Miss dan Mister ketemu, I'm sorry, my internet is unstable. Kalau Miss Mister ketemu dengan ini, dengan have, has, having, sama had, itu hati-hati, Miss dan Mister. Siapa tahu ternyata yang dia butuhkan setelahnya adalah bentuk ketiga. Nah, itu yang biasanya menjadi error words-nya atau writing expression-nya yang error dan yang harus diperbaiki. See the example here. They had work, of course, harusnya setelah ini, setelah had, yang ini ya Miss Mister, kita ikutnya dengan verb 3. Verb 3 atau past participle. Jadi kadang-kadang orang bilangnya past participle, kadang-kadang bilangnya verb 3. Both of them are correct. Dua-duanya sama. Cuma istilahnya aja beda. And the second, we have see, itu harusnya jadi seen. We have seen something. Jadi yang diganti adalah yang ini. Ini gantinya walk. Cuci bersihkan. And then seen, untuk mengganti see, ada she has took the task. She has taken. Makanya kalau mau bertanya, apakah kamu sudah makan? Have you eaten? Have you eaten? Have you eaten your breakfast? Bentuknya eaten. And then having ate. He went to school, itu incorrect. Sebenarnya harus having eaten. He went to school. And then she should have did. Yang ini makanya have done. Have you done it? Kayaknya questionnya jadi kayak begitu. Karena pakainya bentuk 3. Oke, kita lihat lagi di bagian berikutnya. In addition, you should be sure ada subjek dan past participle yang subjeknya pakai verb dan verb utamanya atau past participle-nya jadi sing, sang, and sang. So be careful for that. Ada yang
Ini regular, regular yang kayak work, terus yang en akhirannya written, seen, taken, done, eaten itu masih baik. Tapi kalau misalnya yang kayak begini, yang irregular, paksa Mister harus memorize. That change, okay. The example ada my friend sang in the choir, in the choir, and ini sebenarnya has sang karena ini kan bentuk tiga. Kalau mau pakai misalnya hanya bentuk dua, boleh. Ini bisa sang. My friends misalnya sang bentuk dua. Jadinya pas. Tapi karena dia kalau mau dipaksain bentuk tiga, maka harus ditambahin dengan has, have, had, dan teman-temannya. Kasus itu juga jadi di bentuk berikutnya, Miss Mister. Di he become angry. Nah, ini seharusnya has become. Dia telah dan sudah marah. The bot sang ini juga nggak bisa karena bentuknya bentuk ketiga. Berarti butuhnya ini. Butuhnya has. Kalau dia nggak harus mengganti sang, berarti sang ini harus diganti menjadi sang. Tapi kalau misalnya dia tetap memakai sang yang begini, berarti Miss dan Mister harus tambahin has. Yang jelas formatnya adalah have and then past participle. Have-nya ini boleh Miss Mister, maksudnya Miss Mister bisa pakai have yang ini, bisa pakai has, bisa pakai had atau having. Okay, this one. Each of the following sentence contain a verb in the past or the past participle. Underline the verb past participle twice, then indicate if the sentence are correct. Okay, here we go. Number one, the young girl drank a glass of milk. Perhatikan, Miss Mister, skill awal yang harus lihat kata kerjanya dulu, itu bisa kita apakan. Lihat kata kerjanya, ini drunk. Ketika Miss dan Mister melihat kata kerjanya, cari subjeknya. Oke, subjeknya pas-pas di depannya. The young girl. Kalau modelnya seperti ini, Miss dan Mister bisa analisis. Ini betul tidak ya? Ada yang ditambahin nggak? Ini bentuk tiga. Kalau dia bentuk tiga, dia nggak bisa berdiri sendiri. Bentuk tiga itu tidak boleh berdiri sendiri. Dia bolehnya berdiri kalau misalnya pakai have. Pakai have. Karena misalnya the young girl itu tunggal, Miss dan Mister boleh pakai has drunk. Tapi kalau Miss dan Mister mau pakai had juga nggak apa-apa. Tergantung dengan kebutuhannya nanti. Karena ini nggak ada sambungan kalimatnya, nggak ada anak kalimat, nggak ada kalimat berikutnya, Miss dan Mister boleh pilih salah satunya. Boleh boleh memperbaikinya pakai has atau had. Tapi kalau misalnya ada, berarti kita harus ikut bentuk yang setelahnya. Kalau setelahnya itu bentuknya pas, berarti Miss Mister pakainya had. Kalau misalnya sesudah itu present, berarti Miss Mister pakainya has. Kayak gitu aja. And let's see number two. Before she left. Yang ini ada dua bagiannya. Ini satu. Misalnya di sini satu. Before she left, she had asked her mother for permission. Lihat kata kerjanya, Miss Mister. Kita punya kata kerja dua. Ya, oke. Yang pertama kata kerjanya ada di sini, ada di had asked, ada di left. Kalau seperti ini, Miss Mister cari kata hubungnya. Ada tidak? Karena kan sudah dua kata kerja. Oh, ada yang ini before. Berarti aman. Ada subjeknya masing-masing. Ada had asked, ada she, dan ada ini left. Kalimat utamanya adalah she had asked her mother for permission. Karena before ini adalah anak kalimatnya. Kalimat keduanya.
She had asked her mother for the permission. Ini dihilangin nggak apa-apa, tapi penting. Kita lihat dia di sini pakai she left, yang di sini pakai had asked. Ini mantap, aman. Ini aman, terus yang ini juga aman. Ini nggak bisa pakai had ya, Mister, karena ini bentuk dua. Kalau nggak salah bentuk tiganya satu dua. Lift. Forgot. Puji lupa, tapi ini bentuk dua, bukan bentuk tiga. Yang masalah itu yang begini, kalau kayak ask, ini bentuk satu, dua, tiganya sama, tapi nanti kalau seperti ini merujuk ke artinya atau pemaknaannya. Bukan present. Tenses perfect itu menyatakan sesuatu yang sudah selesai, tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Sudah selesai, baru saja selesai. She had asked her mother for permission. Baru selesai. Yang paling yang udah selesai adalah before she left. Sebelum dia pergi, she had asked her mother for permission. Jadi dia minta ini lebih dulu daripada dia pergi. Karena anggaplah kita ini di masa yang lalu. Masa lalu ya, Mr. Miss. Masa lalu, masa lampau, kita time traveler. Nah, di time traveler, saya minta pamit sama ibu dulu. Kayak gitu. Berarti minta pamitnya itu di dalam bentuk past. Oke. Yang saya perginya juga di dalam bentuk past. Terus, pamit ke ibunya ini kan sebelumnya. Sebelum saya pergi. Sebelum saya pergi, dan itu udah selesai pamitnya. Sudah selesai pamitnya, makanya dia pakainya si had ask. Sudah selesai pamitnya, baru dia lakukan yang lain. Makanya dia jadinya had ask untuk yang di situ karena lebih dulu selesai dibanding yang ini. Let's see number 3. Having finished the term paper, he began studying for the exam. All right. Is it short? Yes. That's a short sentence, but a little bit tricky. What about Miss and Mister? Do you need a time? It's okay. Ya. Miss, yang bagian depan boleh tidak? Bagian depannya? Ya, oke. Yes, Miss Satriani, Miss Riani, Miss Riani, Sarah, incorrect. Okay, what about another friends? Mr. Johan atau Mr. Restaurant? This is the first time I see. What about Mr. Restaurant? Number 3, having finished the term paper, he began berarti salah. Karena kan bentuknya began. He began harusnya kan, bukan began. Berarti I, kalau menurut saya, Miss. It's okay, no problem, Mr. Restaurant. Sarah incorrect. Miss Riani juga. Mr. siapa lagi ya? Mr. Johan, Mr. Johan. Ani Miss, bukan Miss Rianisa. Oh iya, lupa. Miss Satriani. Having finished the term paper, he began studying for the exam. Having finished itu benar. Iya.
Having finished itu benar. Oke, mantap, Mister. Yang ini aman. Oke. Done. Yang bermasalah di belakangnya. Mau pakai began, beginned, or you need something before this one. He had ya. He had atau he has. Ini sudah bentuk. Kalau Ya, ini sudah bentuk Dan begun. bentuk berikutnya ya, Mister ya. Bentuk berikutnya. Itu bentuk kedua. Oke. Let's make a exercise in this part. Kita butuh sesuatu di sini. Number 4. The secretary has broke her typewriter. I guess this is so much easy. correct. E. Yeah. Yeah, in this part we must be decided incorrect one. Yang kurang ada di has ini. Yang mesti kita perbaiki adalah broken. It must be has broken. Yeah, thank you so much, Miss. It's broken. And then next, number 5. The installer should have complete the task more quickly. E correct. Harusnya Correct. complete. ED, right? Must be ED. Yeah, we must be put an ED here because ini modalnya itu tidak mengganggu. Should-nya aman, have-nya ada, setelahnya diikuti oleh verb 3. The installer should have completed the task more quickly. What about number 6? Okay. Kalau saya E juga. Correct. Became. Must be became. Is it C-A-M? Became. Okay. Is it still incorrect in this part? Next one, number 7. Write, wrote, ridden ya. Write, wrote. Correct. Wrote. This is Yes, I guess so. I guess is it the road? Is it okay for the part bagian 3? Verb 3. Verb 3-nya road. Is it the correct one? right. Wrote. Readn't? No. Right, wrote, readn't, right? This is still incorrect here. It must be dia bentuknya write, wrote, and readn't. Readn't. Yeah, Mama. This is the This is readn't one. Yeah. number 8. I correct. Yeah. I guess there are so many correct one here. We must be used to seen, right? Oh, maybe mungkin memang Tahu sih. sengaja dia. Yeah, must be seen. It was quite okay. Tom has thought about taking. Okay, thought aman. Tom has thought itu verb 3. You might have respond. Must be ed, right? Might. Yeah. Correct. No, okay. Yang kita korek di sini di id-nya. Responded. Sebenarnya yang ini. Untuk modal yang might sama modal yang mana lagi ya? Modal ada nggak ya?
Selain ini, ini should. Oke, untuk bentuk ini should-nya tidak apa-apa. Itu boleh. Dia boleh apa ya? Dia boleh didiamkan, nggak usah dikorek-korek. Untuk yang ini. Oke, is it easy? But Miss and Mister, the challenging is you must be remember all of the form. Verb 1, 2, 3. Atau biasa orang bilangnya uh, present, present participle, sama past participle. Itu sama, verb 1, verb 2, verb 3. Atau verb 1 biasa ada yang bilang infinite. Infinite sama. Oke, ini skill 31. After will, would, or other modal atau modal yang lain, use the base form of the verb. Gunakan kata kerja dasar, kata kerja satu. Untuk modal itu sendiri mulai dari will, would, shall, should, can, could, dan teman-temannya itu, dia setelah itu diikuti oleh kata kerja satu. Kayak begini, apa ya? Modal itu plus verb 1. Plus verb 1. Kembali ke bentuk 1. Kalau dia diikuti oleh modal. Entah modalnya itu bentuknya pas, kayak would, atau should, atau might, tetap kembali ke verb 1. Entah, kalau misalnya pakai will, may, dan apa ya, can, tetap setelah mereka itu kembali ke verb 1 lagi. We are do something our homework. Oke, yang ini kembalinya doing. I guess so. Has done, is taking, was taken. See this one. Replace mode. After will, would, should be alright. Am I not my mistake? Ya, enggak. 31. Yes. Number 31, exercise 31, number 1. At 12, Sam eat his lunch. Ini kelirunya di after B. I'm sorry, I guess I make a mistake for the yeah, sorry. Ini harusnya after B, bukan after. Puji salah. Timpan, makanya puji sendiri. Oke, kita perbaiki ya, Miss Mister. Nah, ini dia. Harusnya after B. Oke. Bagi show lagi ya. Bukan modal. Ini kembali ke, tapi sama aja kayak tadi. Yang bentuk, boleh present participle, boleh setelahnya past participle, setelah kata be, setelah be atau auxiliary. Biasanya Miss Mister, apa ya? Be ini, yang MR is ini, punya istilah lain, punya nama lain. Namanya adalah auxiliary. Auxiliary. I forgot. Tapi namanya auxiliary atau biasanya disebut dengan helping verb. Jadi dua-duanya. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang auxiliary, kadang-kadang helping verb. Biasanya setelah mereka akan diikuti oleh present participle atau past participle. Example, we are doing, terus was doing. Boleh was done atau was doing, it's okay. Is taking or was taken. Jadi boleh dua-duanya ini bisa setelah to be boleh ikut are doing atau ikut was done dan seterusnya. Let's see the example. Number 1,
At 12 o'clock, Sam must be eating here, right? Must be eating here. Is eating his lunch. Kalau misalnya number 2, we are meeting them later today. Okay, is it correct? Karena di sini kita punya ini bentuknya sebenarnya bentuk present continuous atau present progressive. Biasanya orang-orang bilang progresif, biasanya bilangnya continuous, tapi dua-duanya sama. Number 3, Miss and Mister. The message was took by receptionist. What should we choose? No, no, Harusnya no. kita Taken. Iya. Mestinya ikutnya verb 3, taken. Mantap, Mister. Harusnya taken. Pasti. Taken. Iya. Dia bentuknya dari kata take. Terus bentuk 2-nya took, 3-nya taken. Past participle-nya. Jadi kalau yang ini dia jadinya incorrect. Mantap. Number 4, being heard was extremely important to him. Yes. Number 4. Yes, right? Ya, number 4 nggak ada. Macam-macam aman. Was extremely important to him. Correct. Yeah, we doesn't have something to mistake in this part. Hurt, is it a hurt one? And was extremely important itu berikutnya. Yang dipakai adalah yang depannya ini, being hurt. Number 5, the Smiths are built their house and some property that they own in the desert. Correct. Correct. Really, Mister? Miss? We have R here. Di sini kita punya R. Yes, thank you so much, Mr. Johan. Nah, Mr. Johan, ya. Biar lebih aman, dia jadi present continuous saja. Harusnya ditambahin dengan building, dengan bentuk ing. The Smith are building. The Smith, keluarga Smith sedang membangun rumah mereka. Okay. Is it looks like so easy, but a little bit tricky. Ini bentuk ing yang paling banyak mengecoh di TOEFL test. Kalau dilihat-lihat di kehidupan sehari-hari mah biasa aja, there is no something different. Tapi begitu dia dalam bentuk tes, waduh, mengecoh banget. Number 6. It had been noticed. Number 6. Is it correct? Correct. Yeah, is it correct, Miss? Thank you so much. Ya, ini benar, Miss. Benar. Ini mantap. Yang ini benar. It had been noticed that some staff member were late. Yang ini. Sepaketnya. Okay. Number 7. Ini mah cepet. Number 7, the report should have been submitted by noon. Okay. Someone said incorrect. Okay. Mr. Johan decided number 7 is incorrect. Is Satriani, Mr. Esron, what about this one?
number 7, the report should have been Iya. Should itu modal nggak apa-apa, ditenangkan aja dia ini ditinggalkan. Terus yang diikuti adalah have been sub ya have been submitted. Oke. Hati-hati ya Mister. Ini sepaket dia dari sini. Oh, Have iya, iya. ya selesainya ini been. Jangan disampai di sini. Itu yang membuat Puji menggarisbawahi dua. Jangan sampai memang dia sepaketnya have been submit itu it's okay. Tapi sebenarnya dia ini partnernya itu yang di sebelahnya saja. Yang harus verb 3 yang ini. Ini kan dia jadinya dari be ke been. Ini dia. Jadi have been submit. Number 7, is it? I guess it's also incorrect. Masih Putidi? Ya. Have been mm, have been submitted, I guess. It's not incorrect. Isn't incorrect. Ini kayaknya ini tidak benar. Harusnya mesti id. Have Box been, yeah, have been submitted. It must be incorrect. Have been submitted. Sepaketnya sampai di belakang. Terus number 8. Are the two companies merged into one? Okay. Oh my God. Kami mister. Ini ada are, ini merge. Mestinya kita pakainya untuk ing aja. So you can set up merging or merge. Terserah. Kalau Miss dan Mister mau pakai bentuk ing boleh, mau enggak ing aja biar lebih aman. Nah, ini. Okay, next number 9. He could be taking 4 courses this semester. Could be Correct, Miss. be plus ing. Oke. Modal MR ketemu is dengan ya. MR is ketemu ing ya. Tanda tanya tetap bentuk ing, Miss. Iya, tetap. Oh iya, kita bongkar-bongkar nomor 8 nanti, nggak apa-apa. Number 10, the score information has been duplicates on the has been duplicated, right? You must be remove this one. Ini harusnya jadi di okay. Must be complicated. Yang ini incorrect. Nah, Miss nomor 8 bentuk ing. Boleh bentuk ing, boleh juga bentuk id. Oh iya Miss Mister. Sebenarnya ing sama id itu maknanya beda. Puji. Frying tanpa harus ngikut apa-apa ya Mister. Maksudnya tidak ditambahin kata di depannya kayak have, had, atau apapun. Frying dengan fried. Itu kan sama-sama dari kata goreng ya, dari kata goreng. Nah, ini artinya digoreng. Kalau ini artinya menggoreng. Jadi kalau ini tadi misalnya nomor 5. Nomor 5, kalau nomor 5 itu menjadi building berarti membangun. The Smith are building.
keluarga Smith sedang membangun. Tapi kalau dijadikan id, keluarga Smith dibangun. That's why. Makanya bilangnya fried chicken, ayam yang digoreng, bukan frying chicken. Kalau frying chicken, ayamnya yang menggoreng. That is the difference between ing and ed. Not only you, Miss and Mister, so do I. When I learned this form the first time, I also feel so much complicated. Ini caranya membedakan bagaimana? Itu yang akhiran id, awalannya digoreng. Sementara kalau yang akhiran ing, itu artinya me. Gimana ya? Pokoknya begitu. Begitu, Mister. Miss. Nah, ini nomor 8 kita lihat dulu. Ini sebenarnya secara grammatically, ketika Miss dan Mister misalnya masukkan kalimatnya ke dalam alat pengecek grammar, itu nggak salah. Miss taro ing nggak salah, Mister taro id juga nggak salah. Kenapa? Are the two companies? Apakah, kan pertanyaannya, apakah dua company itu merging, merge into one, menjadi satu, atau disatukan? That's why I choose ing or ed. Kira-kira Miss Mister lebih tepat yang mana nih? Merge pakai id atau mau pakai ing? Ya. Dua perusahaan digabungkan menjadi satu atau menggabung menjadi satu. Gimana tuh? Ide ya, Mister Miss. Oke. Karena kalau ing dia jadi menggabungkan menjadi satu. Tapi kalau id digabungkan menjadi satu. Jadi untuk lebih aman kita pakai id. Tapi secara grammar enggak. Hanya pemaknaan aja. Tapi kalau dimaknai agak aneh. Jadi kalau misalnya makna ketemu yang grammar ya mesti ngikut semuanya. Grammar yang ngikut, maknanya juga harus ngikut. Kayak gitu, Miss, Miss. Jadi yang ini kita pilih ide aja ya, Mister Miss. Kayaknya ide untuk membenarkan. Nah lagi ya, nggak ada lagi. Ini bentuk ing dan ide semoga bisa membantu. Pokoknya ingat saja fried chicken, Mister Miss. Saya belajar. Ya, yang mana? Berarti tetap bentuk ing atau verb 3 ya. Nggak dibalik jadi verb 1. Yang untuk nomor 8, dia to be diikuti oleh bentuk ing. Present participle. Bentuk ing. Bentuk past participle. Bentuk id. Untuk nomor 8. Ya, nggak Mister. Nggak bisa. Oh, yang dibalik menjadi verb 1 itu kalau awalannya do. Kalau awalannya do, gimana ya? Saya simpan pertanyaannya ya, Mister. Kita ingatkan saya namanya adalah do sama das. Itu pakai verb 1. Nanti kita bahas di bagian belakang biar lebih clear semuanya. Hai, yang ini aman ya, Mister. Kita move dulu. Yang ini kita move dulu. Kita move ke bentuk berikutnya. Biar komplit. Ini bagian ini yang benar. Ini 32 setelah modal diikuti bentuk 1. Nomor 1, the sales clerk might lower than a price. Kembali ke bentuk 1. Terus number 2, the television movie will finish. Ini seharusnya bentuk 1.
nggak perlu pakai is. Dihilangkan aja is-nya. Finish aja. Terus number 3. Should everyone arrive by 8 a.m.? Gimana nih Miss Mister? Correct. Yes, correct one. Number 4. Number 4. Oh my God. The method for organizing file can be improved. The method for organizing file can be improved. Oh ya. Number Tambah B. 4. Ya. Can be improved. Can kembali bentuk kata kerja saat. Satu. Okay. Incorrect, Miss. Oh, can I understand? Can I ask why is it incorrect, Mister? Kalau menurut Mister Johan nih, incorrectnya kenapa, Mister? Koreksi can be. Ah, Oke. Kalau Miss Satriani said, is it correct? I guess, Miss. Johan, is it correct or not, Miss and Mister? Can be improved atau improved. Ini yang tricky di past participle. Past participle itu kadang-kadang bisa jadi adjektif. Ketika dia bisa jadi adjektif, dia bentuknya id dan tidak dikembalikan menjadi kata kerja satu. Karena dia nilainya bukan kata kerja, Miss Mister. Dia bernilai sebagai adjektif. Kalau ini kita bagi-bagi, misalnya yang ini ya, saya bagi berdasarkan kelas kata, part of speech, bukan berdasarkan posisi subjek kalimatnya, urutan bukan. Ini modal, berarti saya mau Puji taruh modal, terus B. B ini yang masuk kategori verb satunya. Nah, setelah itu improve ini masuknya sebagai adjektif. Andai kata improve ini tadi jatuhnya verb 1, maka dia misalnya nggak ada be, dia bisa can improve. Harusnya id-nya hilang. Tapi di sini dia adjektif. Sehingga kalimat ini bernilai benar. Dan Mister masih ingat for organizing files, ini nggak bisa jadi subjek kalimat juga. Subjek dari kalimat ini adalah the method. Ini adalah preposition phrase. Jadi susah bilang itu. Jadi jadinya harusnya correct. Improve bukan kata kerja, tapi sebagai adjective. Let's see number 5. If you have a question, you may ask or you may go to the Zoom chat. The machine may clicks off if it is overused. Correct. Are you sure? We have models here. B Kita ditambah punya dengan verb. ya may ditambah dengan verb. Are you sure we need S? Aja sih nggak pakai S. Iya, harusnya nggak pakai S, mantap Miss. Jadi dia incorrect, harusnya nggak pakai S. Harusnya itu aja, may click. Ini benar. Kenapa benar kalau misalnya hilang S-nya ya Miss? Kalau hilang S-nya Miss Mister. Benar, may ditambahin ikuti verb 1 of oke. If di belakangnya itu kalimat baru, jika. Next, number 6. Every morning the Correct. plants. Yes, correct one. Must Is it be. the correct? Ya, must be. Itu aja. Di belakangnya watered ini bukan kata kerja. Justru watered itu pengecoh. Dia bentuknya, dia sebenarnya adalah adjektif. Harus
Disirami artinya. Bukan menyirami, disirami. Pokoknya ingat-ingat aja yang itu Mr. Miss. Frying sama fried. Puji waktu belajar bentuk ing sama bentuk id itu untuk diartikan. Puji ingat pokoknya fried chicken. Ayam digoreng. Ayam digoreng. Bukan ayam menggoreng. I just, Fintech. yeah, it's work. Jadi kalau begini harus must be harus something something kan? Water. Oh, berarti ini disirami. Gitu. Berarti ini jadinya ini modal. Kayak gitu. Oh, ini verb satunya. Ini verb satunya. Akhirnya ini nanti jadinya adjektif. Kalau adjektif dia artinya gitu, disirami. Number 7. Correct. The houses with the houses with ya, kita lihat dulu. The houses with ocean's view could sell for iya. Nah, iya, benar Miss. Harusnya could ikuti verb satu. Oke, mantap. Lanjut. Number 8. Would anyone like to see that movie? Incorrect. Ya, it can be. Would anyone like? Oke, miss incorrect one. Ini harusnya kita Satu aja. iya nggak pakai dia, nggak pakai dia. Ini incorrect. Would anyone like to see that movie? Next, number 9. I Correct. do not know when it will be. Yeah, I do not know when it will depart. Okay. Setelah will ya, Miss. Mister. Okay. Number 10. She will work on the project only if she can has a full-time secretary. Can ini Satu ya. harusnya iya, harusnya kembali ke bentuk pertamanya, Miss. Walaupun dia ini yang tambahan. Walaupun dia subjeknya she, karena ketemu modal, ini kembali. Harusnya dia kembali menjadi have. Harusnya kembali. Yang membuat dia kembali itu modal itu. Kalau Dan misalnya Miss, ya, Miss, halo. silahkan. Iya, Kalau misalnya dalam modal itu wajib ketemu dengan verb satu. Kalau tidak kan diubah menjadi apalagi yang satu namanya itu. Tapi karena yang ini di kayak she she has, harusnya kan ini harusnya memang has karena dia she, tapi karena dia rumusnya modal harus ya, ketemu verb satu. Tetap pindah ke have. iya, tetap pindah ke have. Bisanya hanya seperti ini. She has, tapi kalau misalnya she can have. Kalau karena yang ini modal ini yang mengembalikan bentuk has. Ini nggak bisa pakai has. Kalau mana Miss? Ya, ya, benar. Karena semua modal itu ikutnya verb satu. Makanya harusnya pertanyaannya, can you swim? Ini. Atau I can swim. Kembali ke verb satu. Gak boleh swimming. Kalau swimming dia jadi adjektif. Jadi semuanya. Semuanya setelah modal itu masuk based form atau bentuk satu. Infinitifnya. Kalau misalnya Bentuk kayak have, will, kan modal ketemu modal, maka kan will harus dirubah menjadi verb satu. Gimana itu? no, is it another form? Modals itu Ketemu modal. maksudnya ya modal had enggak. Had itu bukan modal. Itu masuknya di
auxiliary kalau nggak salah, maksudnya auxiliary. Modal mulai dari should, might, made, had itu dia ke to be jadinya. Kalau nanti Miss dan Mister ketemunya had, ini sebenarnya bukan bentuk modal, tapi dia bentuk past perfect. Dia bentuknya past perfect. Bentuk tenses masuknya. Aturannya aturan tenses past tense. Bentuk tense. Jadi kalau misalnya mau pakai eh, past perfect, pakainya had bentuknya. Modal ini lebih dari 12 modelnya kalau kalau Puji nggak salah ingat. Tapi nggak masuk ini. Teman-temannya yang mulai dari MREs, terus apalagi ya Mister, was, were, have, has, had, ini golongan auxiliary. Puji lupa spellingnya auxiliary itu AUX auxiliary. Mungkin seperti ini kurang lebihnya. Dia masuk kelompok itu, masuk kelompok auxiliary, nggak masuk kelompok modal. Yang masuk kelompok modal will, would, should, shall, can, could, might, may. Berapa udah berapa? Udah 10. Pokoknya lebih dari 10, entah 12 kalau yang Puji ingat sekitaran itu. Tapi sebenarnya banyak. Itu aja Miss Mister. Masih ada lagi? Oke, ini dia. Ini latihan yang sesungguhnya. Let's try to see this exercise. Number 1, 2, 3. Kalau punya waktu banyak, nomor sampai selesai. Gak apa-apa. Yuk, Miss dan Mister. Kita bareng-bareng. Yang nomor 1. Alice in the Wonderland. First published in 1865, has since been translated. Okay, I got it. What about you, Miss and Mister? Maksudnya gimana itu? Verbnya di mana? Itu nggak apa-apa. Oke, untuk kalimat pertama kita cari verbnya. Mantap, Miss. Mantap, pertamanya verbnya dari sini. Alice in the Wonderland bukan. First published, ini juga bukan. Mulai dari sini. Has, since ini kan keterangan ya, Miss. Adverb. Being translated. Ini dia. Rangkaian kata kerjanya itu. Has. Ketemu being. Yang boleh ketemu being itu hanya bentuk M, R, is. Was, were. Tapi kalau have. Biasanya having ketemu ing. Having ketemu id. Bisa. Tapi nggak ketemu being. Jadi yang diganti adalah yang ini. Yang keliru yang ini. Ketika Miss dan Mister baca soal, ini kok nggak ada ininya ya? Coba cari yang itu. Siapa tahu itu yang keliru. Siapa tahu yang keliru ternyata itu. Alice in the Wonderland, ini adalah subjeknya. First published in, merujuk ke sini. Maksudnya yang pertama kali dipublish, merujuknya kembali ke sini. Has, since. Ini boleh Miss dan Mister, karena ini has, boleh dikembalikan ke bentuk be. Nah, ini boleh. Atau hilangkan aja.
Ini harusnya hilang. Be has translated. Telah ditranslate into 30 languages. Ke dalam 30 bahasa. Jadi being ini boleh dihilangkan. Next, number 2. The Peace Corps was established. Okay. Established on March. Okay. Miss dan Mister. Iya, boleh. Ini kata kerja, misalnya. Saya punya ini kata kerja. Kok kenapa tiba-tiba establish ada kata kerja lagi? Itu yang membuat satu kalimat rusak. Sementara yang saya punya cuma satu subjek. Kalau begini kalimat Miss Mister, ini rusak kalimat. Keliru. Kalau sudah begini, salah satunya harus hilang. Kalau misalnya kita mau menghilangkan was something something, tapi ini establish mau diapain? Ini untuk memperbaiki gampang, tinggal tambahin aja dia bentuk ing boleh. Kalau bentuk ing berarti me ya. The Peace Corps was established, dibangun, dimulai. Must be id. Must be id enggak. Id dimulai, memulai. Memulai on March by the President John F. Kennedy. Okay. Memulai. I'm not sure about in. I think is it good if we use ed? Dimulai. Right. Establish, dibangun. Mestinya id. Ketika dia ditambahin id, dia nggak jadi kata kerja lagi. Dia jadinya adalah adjektif. Ketika dia diganti jadi id, dia itu jadinya adjektif. Nggak jadi kata kerja lagi. Next move to, karena kalau misalnya ini pakai ing, jadinya mendirikan. The Peace Corps the Peace Corps telah sedang mendirikan. Tapi kalau misalnya pakai ini, the Peace Corps sudah didirikan on March, telah di. Kalau pakai ing, mendirikan. Kalau pakai ini didirikan oleh Presiden Kennedy. That's why kita pakai id ya Miss Mister. Hati-hati. Bentuk ing dan bentuk id. Bukan cuma Miss dan Mister. Kadang puji juga mesti begitu. Aduh ini apa yuk maunya ing atau itu. Tapi kalau sudah lihat seperti ini kan salah satunya aja. Nanti kalau misalnya di lembar jawaban tinggal pilih yang mana mau dihilangkan. Yang mana yang korek, yang mana yang mau diperbaiki. Kalau Mister ragu harus tambahin ing atau id nggak apa-apa setidaknya pilihannya C ini nanti Miss. Aku silangnya C. Number 3. C. Oke, thank you Miss. Ya, harusnya kembali ya Miss. Harusnya kembali ing C. Sorry, ini incorrect. Iya, semuanya ini incorrect. Tapi masalahnya saya ganti warnanya. Puji ganti warnanya biar warna orange biru lah, biru. Ini huruf C yang dipilih nantinya. Ini juga C yang dipilih. Terus ini C juga ya, Miss. Nah, ini C juga. Yang diganti adalah ini. Harusnya kita pakai have. Terus number 4, at the start, enggak. At the start of the American resolutions, lanterns were hung. D, Miss. Yeah. Where came? Hung. Oh my God.
Antara where hung dengan where came. If Kan like verb. this, you have two choices. Antara ini sama yang ini. Bingung. Artinya sih deh. Antara where hung dengan where came. Satu. Latins were hung in the north of SSN. That the British were, Oh, C. ya, antara itu, antara B, C, atau D. That's why. Antara dua itu digantung. Were hung, digantung. In the old, as a signal that the British were came. No. Oke, ini harusnya kita pilihnya D ya, Mister. We're coming. At the start of the American Revolution, lentera were hung, lentera digantung in the Old North Church as a signal, sebagai pertanda bahwa the British were come. Ini tidak boleh were dengan came yang ini. Tidak boleh karena nantinya jadi kata kerja dengan kata kerja. Kalau ini bisa, ini jadinya verb, sementara yang hangnya jadi adjective. Ini jadinya verb, ini jadinya adjective. Digantung. Jadi lenteranya digantung. Terus yang ini bahwa the British were come. Nah, ini yang double verb. Nah, ini boleh coming, sedang datang, sedang kemari, makanya digantung karena sedang mendekati. So, this is must be D. Let's see number 5. C. Linus Pauling has wings too noble. Ah ya, Mister. Jawabannya yang harus diganti adalah Miss Satriani. Yang harus diganti, oh ya kita lihat di chat. Ya, mantap. Benar, Mister. Yang harus kita perbaiki atau yang kita ganti adalah B. Harusnya has won, memenangkan. Noble. Number 6. On the huge Ferris wheel, constructed for a world exhibition in Chicago in 1998. Who the hell? D. Yeah. Yes, Miss. Oh, modal D. ketemu dengan itu. Iya, modal ketemu sama verb 1. Lanjut yuk, number 7. To overcome rejections of a skin craft. To overcome. D. Has been. Yay, has been. Yes, Miss, good job. Must be has been. Ya. Perbaiki ya, ntar. Tuliskan. Has been. Ini must be. Help. Lupa verb satunya apa ini? Help. Oh, I forgot. Tapi ini harusnya kembali ke verb 1. Ini dia. Help. If I'm not mistaken. Number 8. Yang jelas itu yang diganti, yang help. Nails are, enggak, nail subject. Puji biasanya begini, kalau mau begini, nail subject ya.
diikuti kata kerja are. Oh benar, oke. Lanjut lagi, ini commonly adverb. Terus ini kenapa ada kata kerja di sini ya? Biasa itu yang jadi pertanyaanku, Ji. Ini kenapa ada kata kerja lagi? Walaupun belum baca, tapi baca lanjut gak apa-apa. Make of steel, but also can, oke, contain, oke. Udah, berarti yang mistake yang mana nih? Gitu aja. Yang mistake yang ini. Iya. Yang B. Oh iya, makasih Mister. Berarti harusnya hold. Oke, makasih Mister Johan. Puji ragu-ragu, puji lupa. Ini hold. Nails are commonly are udah verb, commonly itu ya verb ketemu lagi dengan verb. Nah, itu yang biasa bikin keliru kalimat. Belakang ke belakang periksa lagi kalau tidak ada berarti itu. Jadi kekeliruannya. Number 9, Miss and Mister. Nomor 9. Yeah. Silahkan, Mister. Ya, makasih Mister sudah bergabung. We have Patient may have kan. Harusnya may have. ini yang maksudnya Harus. ketemu Iya, sama modal. iya. Pokoknya kalau ketemu modal, Mister kecil-kecil Ya. tapi kecil-kecil tapi ada. Insya Allah bisa membantu pada saat menjawab totalnya. Number 10, the idea of using pure nicotine to help smoker stop. Oke, kata kerja smoker stop was first tries. Okay, there are so many verbs here. Which one must be? Iya, kayaknya yang mesti kita korek-korek making ya, Miss. Nomor 8. Kita lihat. Iya, making. Kata kerja jadinya. Terus ini yang harus kita ganti. TikTok, TikTok. Rice. Iya. Was first tried. Okay. So, must be part of the game. Yeah. Good job. Thank you so much, Miss and Mister. Setelah kebingungan yang banyak. Nah, thank you so much for that. Puji stop dulu.